semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sudah siap menerima materi pada pagi hari ini. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Aulia dalam mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah tadi, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan anak-anak diberikan kemudahan untuk memahami materi yang Bu Aulia sampaikan. Hari ini dalam pelajaran SKI kita akan belajar materi tentang Wali Songo. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak-anak mengetahui nama-nama sunan yang tergabung dalam Wali Songo. Kemudian anak-anak mengetahui biografi atau data diri dari sunan-sunan dalam Wali Songo. Yang ketiga, anak-anak mengetahui peran penting mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Apakah anak-anak mengetahui apa itu Wali Songo? Berikut adalah gambar-gambar sunan yang termasuk dalam Wali Songo. Ada berapa jumlahnya? Wali Songo adalah para ulama yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, mereka berjumlah 9 orang. Siapa sajakah mereka? Akan kita bahas satu persatu lengkap beserta biografi dan peran mereka dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu Maulana Malik Ibrahim atau lebih kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Beliau masuk ke Indonesia pada tahun 1571 Masehi dengan cara berdagang. Daerah yang pertama kali menjadi tujuannya adalah di daerah Gresik. Peran beliau dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia yaitu beliau menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang. Kemudian beliau menyebarkan ajaran Islam di daerah Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, beliau menyebarkan ajaran Islam dengan membangun masjid dan juga pondok pesantren. Kedua, ada Sunan Ampel. Beliau masuk ke Indonesia pada tahun 1440 Masehi. Beliau menikah dengan seorang yang merupakan keluarga dari Kerajaan Majapahit. Dan kemudian beliau menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Dengan begitu, beliau berperan dengan berdakwah di daerah Majapahit atau melalui hubungan kekerabatan. Nah, dalam keluarga Majapahit tentu saja masih kental dengan tradisi yang berasal dari tanah Jawa. Disitulah Sunan Ampel masuk dan mengubah tradisi tersebut menjadi tradisi keislaman. Selanjutnya, Sunan Ampel juga membangun masjid dan pondok pesantren yang digunakan untuk menuntut ilmu agama. Peran beliau dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini, beliau mengubah fungsi dukuh atau tempat pendidikan orang Buddha dan Hindu menjadi sebuah pondok pesantren yang digunakan untuk menuntut ilmu agama Islam. Yang ketiga, Sunan Giri. Peran beliau dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini, beliau mengubah fungsi dukuh atau tempat pendidikan orang Buddha dan Hindu menjadi yang digunakan untuk menuntut ilmu agama Islam. Selanjutnya, beliau juga melakukan pendidikan dengan cara terbuka dengan menggunakan media permainan bagi anak-anak. Beliau juga menjadikan pertunjukan sebagai media dakwah dengan ajaran Islam. Dilanjutkan Sunan yang keempat yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Beliau belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya. Beliau mengembangkan dakwah menggunakan media seni budaya yaitu menggunakan gamelan Jawa. Beliau gunakan adalah bonang. Beliau memasukkan nilai-nilai keislaman dalam tradisi Jawa. Selain itu, beliau juga menyebarkan dakwahnya dengan menggunakan sebuah karya sastra yang bernama Suluk Wujil.
Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Beliau menyebarkan agama Islam pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Beliau merupakan adik kandung dari Sunan Bonang. Peran beliau dalam mengajarkan ajaran Islam di Tanah Jawa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menanamkan pendidikan akhlak kepada masyarakat Tanah Jawa. Kita lanjutkan dengan Sunan yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Beliau memiliki peran menyebarkan agama Islam dengan menggunakan media wayang. Sunan Kalijaga mengubah budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Beliau menjadikan tembang sebagai media dakwah beliau. Yang ketujuh ada Sunan Muria yang menyebarkan agama Islam pada tahun 1551 Masehi, berdakwah di tengah masyarakat Hindu dan Buddha. Nah, pada waktu itu tradisi yang ada di sana tidak serta-merta dihilangkan oleh Sunan Muria, namun beliau memberikan warna pada tradisi tersebut dengan ajaran Islam. Dengan begitu beliau tetap menjaga tradisi yang lama dan menginterpretasikan kepada fungsi yang baru. Yang kedelapan ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Beliau berperan mempelopori toleransi beragama yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan dengan Sunan yang nomor 9 yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Peran beliau sebagai seorang penguasa dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Selain itu beliau juga melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal yang sudah ada di Tanah Jawa ini. Nah, selanjutnya di sini Bu Aulia memiliki media pembelajaran nama-nama Sunan beserta gambarnya. Kita akan bermain dan belajar bersama di sini, menghafalkan nama Sunan dan juga fotonya. Cara bermainnya adalah seperti ini. Nanti Bu Aulia akan mengambil salah satu foto ataupun nama dari sunan-sunan tersebut. Kemudian Bu Aulia akan berikan secara acak kepada anak-anak. Di papan ini nanti Bu Aulia sisakan salah satu foto ataupun nama. Kemudian anak-anak yang mendapatkan foto ataupun namanya menempel di papan ini sesuai dengan nama atau fotonya. Nah, ketika nanti anak-anak mendapatkan ini contohnya, anak-anak maju ke depan dan menempelkan nama yang sesuai dengan gambar yang anak-anak dapatkan. Ini namanya Sunan Bonang, maka tempatnya di atas nama ini. Seperti itu. Setelah anak-anak maju satu persatu dan menempelkan foto beserta namanya, Bu Aulia ingin anak-anak membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Setelah itu, Bu Aulia akan bagikan kartu ini secara acak. Di dalam kartu ini terdapat peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia dan sikap positif yang patut diteladani dari tokoh tersebut. Nanti setelah Bu Aulia bagi menjadi kelompok dan Bu Aulia bagi kartu ini, masing-masing kelompok mempelajari salah satu tokoh yang kalian dapat. Setelah itu kalian diskusikan kepada kelompok kalian, dan setelah selesai, perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian kepada kelompok lain. Begitu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah belajar apa kita hari ini? Kita sudah belajar tentang nama-nama sunan yang tergabung dalam Wali Songo. Kemudian kita belajar tentang biografi, peran, dan juga sikap positif yang patut diteladani dari sunan-sunan Wali Songo. Jadi kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, Wali Songo adalah tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Jumlahnya ada 9, yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat,
Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Paulia rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup. Mari kita akhiri kelas ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.